Di balik geliat pembangunan kota, ada sudut-sudut yang terabaikan. Jalan yang dulu mulus, kini retak, berlubang, dan membahayakan. Hari ini, kita akan mendengarkan langsung suara warga dari aspal yang mulai menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Satu, kembali lagi bersama saya Gita Santi Lestari dalam program Lensa Publik. Kali ini saya sedang berada di Dusun Nagrek, Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebuah desa yang memiliki potensi besar pada bidang pertanian dan perkebunan. Namun, di balik semangat masyarakatnya, ada satu persoalan yang sudah lama dirasakan warga, yaitu jalan yang rusak selama bertahun-tahun dan menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Bersama saya ada beberapa warga yang akan berbagi cerita tentang kondisi ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama warga yang tinggal di daerah setempat. Daerah bencana banjir terus. Selamat siang Pak. Oh, siang. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Sabto Priyadi, warga Desa Kalidawir, Dusun Nganggrek, RT 2 RW 3. Mengenai jalan dan bencana banjir ini, apa penyebab utama kerusakan jalan di wilayah ini dan sejak kapan jalan ini mengalami kerusakan? Oh iya, ini sebetulnya masalah ini sudah lama, sudah berlarut, sudah sekitar 5 bahkan lebih lah 5 tahun yang lalu sudah mengalami banjir seperti ini. Tiap musim hujan banjir. Penyebabnya terutama adalah pendangkalan sungai, di mana debit air, karena sini kan wilayah pegunungan, kaki gunung, jadi ini kan debit airnya kan air ancar. Air ancar itu air banjir yang dari gunung, yang luapannya nggak bisa diprediksi. Jadi volume air meningkat, pendangkalan sungai, akhirnya sungai itu muntah ke jalan. Nah inilah jalannya akhirnya terjadi kayak begini. Terus. Jalan dan saluran air ini sebenarnya wewenang siapa Bapak? Oh iya, kalau masalah wewenang, ini sebetulnya yang berpaling wewenang, ini kan sudah jalan aspal. Ini harusnya PU, kabupaten. Ini jalannya kelasnya sudah kelas 3 ini, jalan kabupaten. Sedangkan salurannya ini, kenapa ya desa nggak bisa ambil tindakan? Karena bukan kewenangan desa lagi. Ini karena sudah dibangun, sudah diturap. Ini punyanya DAS, aliran sungai itu DAS. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah DAS, dari aliran sungai. Ini Pemda juga yang harus ngurusi, bukan desa. Untuk panjang jalan yang rusak ini berapa meter yang terdampak dan volume sungai ini berapa normalnya? Oh ya, ini yang terdampak. Ini sekitar, saya pernah ukur sama perangkat dulu, itu sekitar 1.650 meter yang terdampak. Otomatis aliran sungai sama. Cuman volume ini yang seharusnya untuk air ancar kan airnya nggak bisa diprediksi volumenya, debitnya juga gitu. Ini paling enggak normalnya ya sekitar kubikasinya ya harusnya volumenya ini paling tidak ini 2 kubik karena airnya cukup besar dari gunung itu. Kira-kira apa dampak paling serius yang dirasakan warga akibat jalan yang rusak dan berlubang ini? Oh banyak, terutama masalah pertanian, sektor pertanian ini sering gagal panen karena banjir. Nah sekarang ini kan musim tanaman jagung belum waktunya panen, tapi airnya sudah genang karena banjir. Satu, yang kedua ya sektor transportasi ini terganggu. Jadi infrastruktur ya jalan kayak parah begini, akhirnya orang melambung mutar. Kalau mau pulang pergi aktivitas mutar lebih jauh. Nah gitu ceritanya. Terus mengapa pemerintah daerah belum melakukan perbaikan meskipun kerusakan sudah terjadi cukup lama? Ini memang dari pihak pemerintah desa sampai kecamatan, bahkan ini sudah pernah ke sini, pernah ditinjau. Cuman nggak tahu karena Pemda sendiri kok nggak ada respon, nggak ada
Nah, tindak lanjutnya, pemerintah desa itu sudah berkali-kali, hampir setiap tahun itu sudah laporan terus sampai bukti-bukti visual itu sudah dikirimkan ke Pemda, foto-foto semua sudah. Lalu bagaimana langkah konkret yang seharusnya segera dilakukan pemerintah untuk menangani kerusakan jalan ini dan bencana banjir yang terjadi saat ini? Nah itu sebetulnya ya pemerintah harus tanggap kalau sudah masalahnya menyangkut kehidupan warga. Ini pemerintah sendiri harusnya tanggap. Pertama DPR itu ngapain? Selama ini kita pilih, kita dudukkan di sana tenang-tenang aja, cuman dia nikmati kedudukannya aja, nggak mikirin rakyatnya, nggak mikirin konstituennya, itu bagaimana? Ya. Nah ini harus dipertanyakan ini pihak media-media seperti adik-adik ini yang harusnya jadi jembatan untuk ke sana. Lalu bagaimana opini warga sekitar terhadap kondisi jalan yang sudah rusak parah seperti ini? Ya opininya ya sudah ya masa bodoh akhirnya. Ya pemerintah sendiri nggak ada tanggapan apa-apa, perbaikan nggak ada tanggapan, ya sudah. Akhirnya warga ya mau gimana lagi, ya sudah. Masa bodoh, opininya ya dianggap ya aco-aco lah. Ya pemerintah itu cuma aco-aco aja. Nggak pernah mikirin rakyatnya. Udah, gitu. Mari Pak. Mari kita lihat kondisi fisiknya. jalan. Oke, yuk jalan. Nah, ini loh pendangkalan sampai titik nol muka sungai ini, muka saluran air. Bagaimana mau ceritanya mau tidak banjir ini? Coba, ini adik-adik kan lihat. Nah, sungai itu seharusnya kedalamannya 1,20 meter. Tapi tinggal segini nih. Habis ini jalan. Nah, ini lubernya ke sini nih. Ini muntah ke jalan. Setiap musim hujan terjadi selalu ya Pak? Selalu terjadi Pasti banjir. selalu, pasti. Dari awal sampai akhir hujan pasti. Yo, ini penyebabnya sungai dari gunung, Sungai Ancar. Ini jalan Ancarnya. Jalan Ancarnya ini 2 meter. Sementara sungai penampung ini cuma 1 meter. Coba logikanya di mana? Nah, coba logikanya di mana? Ini 2 meter. Sedangkan sungai yang nampung cuma 1 meter. Kan nggak masuk akal. Kedalamannya juga ini lebih dalam daripada sana. Oke. Ini sampai sana, ini dari gunung sana, gunungnya dilihatin. Nah, kelihatan toh? Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Bapak sampaikan. Penjelasan Bapak sangat membantu kami memahami kondisi jalan yang rusak di wilayah ini dari sudut pandang warga yang merasakan dampaknya secara langsung. Kali ini saya bersama dengan warga yang melintas di daerah ini. Baik Kak, bisa perkenalkan diri? Saya Nadia. Saya biasanya sering kesini karena saudara saya biasanya di desa ini. Baik, apa yang biasanya Mbak rasakan ketika melewati jalan yang berlubang, yang susah ini? Sebenarnya agak was-was ya karena kan jalannya rusak terus banyak lubangnya. Terus kalau musim hujan ini tertutup sama air, jadi nggak kelihatan yang lubangnya dalam itu. Jadi kalau naik motor harus hati-hati banget, takut kalau bannya keselip atau apa yang Mbak harapkan mengenai solusi jangka panjang untuk daerah ini? saya berharap pemerintah bisa melakukan
benar-benar memperbaiki jalan dengan konstruksi yang baik dan tahan lama. Jadi bukan hanya perbaikan sementara, jadi jalan yang rusak nggak akan terulang kembali gitu. Ya. Terima kasih ya Mbak, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan membawa perubahan. Saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa dari UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Boleh perkenalkan namanya Kak? Boleh? Saya Sania dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kakak ketika melihat kondisi jalan yang rusak di wilayah ini? Yang terlintas di pikiran saya itu seperti kurangnya perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti jalan yang rusak seperti di belakang ini. Nah, jalan ini itu seperti dibiarkan bertahun-tahun tanpa tindakan nyata. Seberapa penting perbaikan jalan bagi generasi Anda? Bagi generasi saya ini, perbaikan jalan itu sangat penting karena infrastruktur yang baik itu dapat mendukung kemajuan pendidikan, keamanan, dan juga produktivitas generasi muda seperti saya ini. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya. Saat ini saya bersama salah satu mahasiswa dari UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Baik, perkenalkan nama saya Agnia Dwi Agustina, mahasiswa S1 Manajemen Bisnis Syariah, UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Bagaimana pendapat kakak saat melihat kondisi jalan yang berlubang ini Kak? Menurut saya kondisi jalan ini cukup memprihatinkan karena jalan yang seharusnya menjadi mobilitas malah menjadi sumber bahaya bagi masyarakat sekitar. Lalu apa tanggapan kakak mengenai anggapan bahwa kerusakan jalan ini bisa membahayakan keselamatan warga? Saya sangat setuju karena jalan yang rusak bukan hanya menghambat tetapi mengakibatkan kecelakaan. Apalagi ketika musim hujan sering terjadi banjir dan mengakibatkan jalan yang licin. Terima kasih Kak atas kesediaannya berbagi pendapat. Semoga suara Anda dapat membantu mendorong perubahan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Infrastruktur bukan sekedar proyek pembangunan, ia adalah urat nadi kehidupan warga. Dan hari ini, suara dari aspal yang retak telah disampaikan. Tinggal menunggu apakah akan didengar.